untuk mencapai IPK itu. Nah, itulah yang disebut dengan materi. Kemudian materi itu untuk mencapai perubahan perilaku sebagai hasil belajar dari mata pelajaran tertentu. Misalnya dalam hal ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, jadi itu dia misalnya nanti supaya dia memiliki kemampuan dalam tata cara beribadah haji, ya nanti materi pelajarannya, pengalamannya itu berkaitan dengan tata cara beribadah haji. Tata cara beribadah haji itu misalnya tentang rukun. Apa rukun-rukun haji? Apa wajib-wajib haji? Apa sunnah-sunnah haji? Misalnya. Nah itu semuanya bisa dialami oleh peserta didik. Misalnya rukun haji salah satunya adalah niat. Ya, itu diajarkan kepada anak bagaimana niat haji. Nah, niat haji itu ada tuntunannya. Kemudian juga misalnya wukuf, ya wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Ya, itu juga walaupun belum pernah ke sana ya diperkenalkan kepada anak-anak. Mungkin bisa dibuat simulasi ya, dengan cara simulasi. Nah, wukuf, kemudian nanti niat dan lain itulah materi. Nah, materi itu diperlukan karena apa? Karena ada tuntutan IPK. Yang IPK itu menjabarkan dari KD. Nah, urut-urutannya seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, pengembangan materi pembelajaran merujuk pada materi pembelajaran dalam silabus. Jadi di silabus itu sebenarnya sudah ada garis-garisnya, ya, sudah ada garis-garisnya, sehingga tidak usah terlalu tadi acuannya itu adalah dalam silabus, bukan pada buku teks ya, bukan pada buku teks. Karena buku teks ini buku teks nggak bisa dijadikan acuan, ya bisa sebagai acuan bahan ajar. Ya, jadi buku teks itu adalah acuan bahan ajar, bukan acuan yang lain. Ya, modul juga begitu. Oke. Nah, di dalam pengembangan materi pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Yang pertama adalah relevansi. Ya, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Ya, termasuk kalau dalam di sini ada dunia kerja misalnya. Tapi kalau untuk agama mungkin nggak sampai ke situ. Tapi yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan untuk ibadah. Bagaimana untuk menjadi orang muslim yang baik. Nah, maka tadi dalam konteks misalnya SLB, apakah materi pengembangan materinya itu relevan dengan kebutuhan mereka? Apakah relevan misalnya ini bisa juga dijadikan sebagai acuan ya dalam kita menganalisis. Jangan-jangan materi yang terlalu tinggi bagi mereka nggak relevan ya karena kondisinya. Jadi kepentingan materi itu juga tidak semata-mata karena materinya itu sendiri, tetapi kepentingan atau pentingnya materi tertentu itu berkaitan dengan subjek belajar. Nah, untuk konteks ini misalnya SLB, apakah materi-materi yang penting bagi mereka itulah sebenarnya yang perlu dibelajarkan. Ya, karena dengan segala macam keterbatasannya. Lalu yang kedua, tingkat perkembangan fisik. Nah, ini juga termasuk menjadi pertimbangan. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Jadi intinya pengembangan materi itu berdasarkan pada pertimbangan karakteristik siswa. Karakteristik siswanya yang bermacam-macam. Mereka itu kemampuannya juga bermacam-macam, kondisinya bermacam-macam dari berbagai aspek ya, emosionalnya, sosialnya, intelektualnya berbeda-beda.
Lalu kebermanfaatan bagi anak. Ya, materi itu harus memberikan manfaat, berguna enggak? Ya kadang-kadang kita untuk tingkat tertentu ya, materi itu tidak semuanya berguna atau belum ya, mungkin lebih tepat dikatakan belum berguna. Misalnya begini, sebagai contoh ya. Sebagai contoh misalnya tentang kalau di sekolah dasar ya, di kelas 1 misalnya di situ ada pembicaraan tentang keluargaku ya, keluarga. Nah, ini bagi anak kecil ya mungkin dia, bagi anak-anak SD kelas bawah, dia cukup tahu ya sebagian besar atau global saja. Tidak perlu tahu secara mendetail, misalnya bagaimana terbentuknya keluarga, itu melalui pernikahan apa, itu belum waktunya, misalnya. Makanya anak-anak SD kelas 1, kelas 2, mungkin kelas 3 ya itu belum perlu diajari seperti itu. Dia cukup dikenalkan dengan kondisi-kondisi yang paling sederhana, yang mudah bagi mereka untuk bisa memahami. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga struktur keilmuan. Ya, struktur keilmuan termasuk sistematikanya. Masing-masing ilmu ini kan punya strukturnya, ada struktur keilmuannya, termasuk sistematika. Ya. Jadi nanti ada sistematika, itu artinya juga ada urutan dalam mempelajari satu pengetahuan, ya. Pengetahuan termasuk pengetahuan agama. Nah, maka kenapa dalam pendidikan agama yang pertama-tama dipelajari itu tentang toharoh, ya. Yang biasanya dipelajari itu kan tentang toharoh, karena itu menjadi bagian dari pertimbangan dari struktur keilmuan. Dalam ilmu fikih ya, toharoh itu adalah bagian awal, dan itu merupakan aspek yang paling paling elementer ya dalam kehidupan, terutama berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan juga berbagai referensi, ya, referensi yang kredibel. Jadi sumber pengembangan materi itu perlu digunakan sumber-sumber yang kredibel. Sekarang ini kan banyak menggunakan sumber-sumber internet, ya, sumber-sumber internet. Ya, apakah itu nggak boleh? Boleh, tetapi seorang guru ketika mengembangkan materi dan menggunakan sumber itu ya harus mengkritisi. Misalnya tentang kredibilitas ya sumber itu. Apakah itu bisa dipercaya apa tidak? Nah, itu menjadi bagian yang penting, karena kalau sumbernya tidak terpercaya, mungkin isi materinya betul, ya, tetapi ketika sumbernya tidak percaya, ya itu menjadi diragukan. Nah, maka sumber itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian juga waktu, time allowed, ya, waktu yang disediakan. Nah, itu tentu waktu ini akan menjadi pertimbangan yang penting, karena di sekolah formal itu kan ada batasan waktunya. Ya, ada waktunya, sudah diukur. Misalnya PAI di SMA. Di SMA itu berapa jam per minggu? Berapa jam ya? Sekarang berapa jam? 4 jam, Pak. SMA 4 jam atau 3 jam? Kemarin di itunya 4 jam. 4 jam, oke ya, misalnya 4 jam. Nah, ketika kita mengembangkan materi itu kita harus berhitung 4 jam itu nanti kan di rinci ya, 4 jam per minggu. Nah, satu semester ini ada berapa minggu efektif? Ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Lalu ya. Ada berapa minggu efektif? Nah, itu harus diperhitungkan. Apalagi kalau di sekolah. Di sekolah itu agak berbeda daripada di perguruan tinggi ya.
Kalau di perguruan tinggi misalnya ada jam kosong, satu waktu misalnya kosong, apakah itu tanggal merah atau karena halangan tertentu, nah itu relatif mudah diganti. Tapi kalau sekolah itu nggak mudah. Biasanya kalau ada hari libur nggak ada gantinya. Ya hari libur udah dianggap bonus. Bonus dalam arti bonus libur ya. Atau mungkin ada hambatan apa, ada kegiatan gurunya rapat misalnya ya, ada undangan penting, diundang kepala dinas misalnya, ya itu sering meninggalkan pelajaran, tapi nggak diganti. Nah maka ketika mengembangkan materi itu harus diperhitungkan juga. Jangan sampai nanti kita menggunakan estimasi waktu yang ideal sementara realitasnya tidak mencukupi gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang penting dalam pengembangan materi. Itu mungkin ya tambahan komentar saya. Masih ada waktu, silakan kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Saya, Pak. Oke, Mas, lalu. Baik, terima kasih sebelumnya, Bapak. Jadi ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama terkait format tugas, Pak. Ya. Tugas ini perlukah di sini di laporan atau makalah ya dalam analisis pengembangan kurikulum ini dipaparkan KI dan KD yang dari Kemendikbud gitu. Sistematikanya. KI KD dari Kemendikbud atau nanti yang teman-teman dari MTS atau MA yang KMA. Kemudian baru dianalisis relevansinya, kebermanfaatannya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di analisis pengembangan materi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait relevansinya dan kebermanfaatannya itu, saya mengambil kesimpulan itu hanya lingkungan, kemudian aspek bisa juga psikologis peserta didik, namun sekali lagi itu hanya sudut pandang lingkungan alam sekitar dengan peserta didik, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau adakah pertimbangan dari pemerintah dilihat dari sudut pandang gurunya, Pak, dari pendidik, Pak, gitu dalam melakukan pengembangan materi. Itu ya, yang kedua itu apa maksudnya apa ya? Maksudnya dari sudut pendidik itu maksudnya gimana? Misalkan tadi kan relevan. Tadi misalkan contohnya di SLB. Nah, tadi ada nggak sesuai gitu, Pak, nggak relevan dengan apa yang dilakukan, perkembangan yang dilakukan. Itu melihat peserta didiknya. Ya. Kalau ya, oke. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan saya paham ya atas pertanyaannya. Jadi ya yang kalau dalam konteks ini itu tentu yang dilihat adalah relevan dalam konteks siswa. Kenapa? Karena pengalaman belajar ini kan untuk siswa, bukan untuk guru. Nah, sedangkan relevansi dalam kaitannya dengan guru, nah ini sebenarnya adalah sisi lain. Meskipun nanti memang itu akan berpengaruh ya, tetapi dalam hal ini yang kita lihat adalah relevansinya dengan siswa. Kalau yang berkaitan dengan guru itu memang akan berpengaruh ya, karena misalnya nggak cocok itu kan gurunya nanti akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Nah, tetapi itu ranah berbeda. Ini adalah ranahnya profesionalisme guru. Ya, ranahnya profesionalisme guru. Nah, sedangkan ini berkaitan lebih kepada siswanya karena yang akan mendapatkan pembelajaran, pengalaman belajar adalah siswa. Ya, itu yang kedua. Nah, untuk terkait dengan tugas nanti apakah KI, KD ya nanti mungkin tidak harus bisa dilampirkan ya, mungkin ya dilampirkan secara lengkapnya. Tetapi dalam isinya mungkin tidak harus menyalin semuanya ya, karena mungkin banyak. Jadi bisa diambil yang
aspek-aspek yang dianggap penting untuk disampaikan. Nanti yang pendukungnya sebagai data pendukung itu bisa dimasukkan ke lampiran aja. Ya, jadi body laporannya yang nggak usah terlalu banyak. Nanti yang lain-lain bisa dilampirkan. Saya kira intinya seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Izin Bapak. Oke, Mbak Iva ya, silakan. Ya, terkait apa tadi tunarungu wicara ya. Saya sedikit berbagi pengalaman ya. Saya pernah melakukan beberapa observasi di dalam sekolah yang mana sekolah itu bukan sekolah inklusif, tetapi di mana salah satu siswanya itu ada yang tunarungu wicara. Setelah saya juga observasi kepada sekolah SLB yang memang menempati sekolah tunarungu wicara, di situ dalam perkembangan anaknya itu berbeda Bapak. Kalau dalam segi keilmuan mungkin mereka yang sekolah di tunarungu wicara, SLB maksudnya, mereka yang sekolah di SLB kemampuan sendinya dan segala macamnya itu mungkin lebih baik atau lebih berkembang daripada mereka yang tidak sekolah di SLB. Tetapi tinjauan sosialnya mereka itu lebih tinggi mereka yang tidak sekolah di SLB karena mereka gimana ya, mereka itu menganggap bahwa dirinya itu sama dengan mereka yang tidak mempunyai kebutuhan khusus kayak gitu. Jadi gimana ya? Gimana? Juga ada sisi positif dan negatifnya di balik pendidikan sekolah SLB dan mereka yang yang mempunyai kebutuhan khusus dan sekolah di sekolah yang biasa. Karena dari segi interaksi sosialnya itu kalau mereka yang sekolah di SLB itu masih keberaniannya untuk berteman dengan mereka yang tidak mempunyai kebutuhan khusus biasa gitu, itu mereka masih cenderung minder. Tapi kalau mereka yang sekolahnya itu tidak di SLB, mereka sekolahnya di sekolah biasa kayak SD, SMP, SMA, meskipun mereka merupakan satu yang paling berbeda di antara banyak siswa, tapi mereka tidak minder. Itu karena mereka itu menunjukkan keunikannya yang terdapat pada diri sendirinya. Itu Bapak. Baik, ya terima kasih Mbak Iva. Saya kira memang betul ya, dan itu pula yang menjadi pertimbangan. Jadi ada mungkin paling tidak ada dua hal ya. Ya, jadi secara psikologis maupun secara sosial. Jadi secara sosiologis, secara psikologis, ketika anak-anak dikelompokkan dalam grup tersendiri ya, memang khusus misalnya difabel A, difabel B dan seterusnya, itu kemudian memang bisa membentuk konsep diri bahwa ya memang ya kami ini adalah orang-orang yang difabel, mungkin bisa begitu ya dalam jangka tertentu, itu bisa membentuk seperti itu. Karena itu maka kemudian bagaimana supaya konsep diri yang negatif itu tidak terbentuk, ya mereka dicampur dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Itu secara mudahnya seperti itu. Begitu juga secara sosial seperti tadi. Jadi kalau mereka berada dalam sekolah yang biasa, ini kan ya nggak ada stratifikasi sosial, nggak ada ini kelompok misalnya tunanetra ini
Seperti itu. Itu memang ideal ya, idealnya seperti itu. Nah, hanya memang secara mungkin operasionalnya itu yang perlu diperbaiki. Maksudnya misalnya sekarang ini dengan konsep pendidikan inklusi itu secara dari tinjauan psikologis, tinjauan sosial itu memang lebih sesuai. Tetapi ketika para pengelola, para gurunya juga tidak dibekali, ya tidak ada dibekali dengan pemahaman yang cukup ya mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini bisa jadi nanti pelayanannya tidak bisa maksimal. Itu aja mungkin persoalannya. Jadi persoalannya memang biasanya di pelaksanaannya, karena penyelenggara pendidikan di sekolah, ya baik kepala sekolah, gurunya itu seringkali tidak memiliki pengalaman maupun juga pengetahuan yang cukup tentang mereka. Karena saya pernah membaca bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang ada ada psikologinya tersendiri. Nah, itu yang harus dipahami oleh guru ya. Mereka punya psikologi sendiri. Maka kan ada istilah psikologi abnormal ya. Psikologi abnormal dan juga ada psikologi khusus mereka. Karena mereka memang mungkin di bawah sadar ya. Di alam bawah sadar mereka ya ada juga mungkin pandangan-pandangan mereka yang itu akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Nah, sehingga disitulah guru ataupun penyelenggara pendidikan yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu dibekali pengetahuan agar supaya mereka bisa melayaninya dengan baik. Jadi saya sependapat ya bahwa memang tadi kalau dipisahkan itu justru bisa negatif, karena itu sekarang ini arahnya adalah pendidikan inklusi. Jadi digabung supaya mereka ada pembauran. Harapannya mereka bisa lebih secara sosial ya punya kemandirian, secara psikologi juga mereka merasa setara dengan yang lain-lain. Itu ya, saya kira itu baik untuk pertemuan hari ini. Saya kira cukup ya. Ya, Bapak. Masih ada? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih pada semuanya, pada pemakalah, kepada para peserta. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.